Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa sekalian. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang teori psikologi terkait dengan masalah kesehatan reproduksi di Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syadiki, salah satu pengajar di Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah menguraikan teori psikoanalisis, yang kedua adalah menguraikan teori pendekatan stimulus respon, yang ketiga teori kognitif, dan yang keempat adalah pendekatan internal dan lingkungan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering berhadapan dengan kesehatan reproduksi tentu akan mengenal ya apa itu kesehatan reproduksi. Tapi saya izin mengulangi sedikit saja apa itu kesehatan reproduksi. Ini salah satu dari ICVD tahun 1994 mendefinisikan bahwa kesehatan reproduksi itu sebagai kondisi atau keadaan yang menyangkut kesejahteraan fisik, mental, sosial secara seutuhnya ya, bebas dari penyakit dan juga kecacatan, serta menyangkut sistem dan fungsi dari proses reproduksi ya. Ya, dari kata kesehatan dan reproduksi ini artinya secara sederhana ini menggambarkan bagaimana kondisi kesehatan pada ranah atau bagian dari reproduksi manusia ya. Nah, pada RPJMN tahun 2020 sampai 2024 bahwa salah satu yang paling ditekankan dalam tujuan tersebut adalah penurunan angka kematian ibu ya. Nah, justru karena hal ini maka kesehatan reproduksi menjadi sesuatu hal yang perlu kita pelajari untuk lebih dalam. Begitu juga dengan SDGs ya. Salah satunya adalah kesehatan perempuan, anak dan remaja, dan ini juga bisa berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Nah, kita juga tentu mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung di bidang ini ya, kita tuh ada pelayanan kesehatan reproduksi esensial ya, dan ini kurang lebih ada 5 hal yang diberikan pelayanan. Yang pertama adalah kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual ya, dan yang terakhir adalah kesehatan reproduksi untuk usia lanjut ya. Nah, hal-hal ini yang tentu dibahas secara ilmiah pada materi topik kesehatan reproduksi. Nah, salah satu hal yang bisa dijelaskan melalui perspektif teori psikologi untuk menjelaskan kesehatan reproduksi ya. Tapi tentu kita harus mengetahui itu apa itu psikologi. Psikologi itu berasal dari kata psyche ya dan logos. Artinya psyche itu dari jiwa, logos itu dari ilmu. Ya kalau dari gambar, mungkin Bapak Ibu sering melihat gambar seperti ini artinya adalah Trisula atau simbol ke-23 alfabet Yunani ya. Dan ini menjadi salah satu simbol dari psikologi di seluruh dunia ya. Ya kalau kita bicara tentang psikologi berarti dia adalah sebuah ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang pikiran dan tingkah laku ya. Dan ini bisa dianggap sebagai jembatan filosofis ya terkait dengan pemikiran dan gagasan dan juga fisiologis berkaitan dengan fisik ya. Nah, artinya psikologi itu dapat diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental. Tingkah laku ada yang bisa terlihat dan proses mental tentunya ada sesuatu yang tidak dapat dilihat secara langsung ya. Nah, dan kalau kita bagi menjadi 3 kata khusus ya. Yang pertama ada ilmu. Ilmu berarti sesuatu pengetahuan yang diperoleh secara sistematik ya melalui observasi. Kemudian tingkah laku berarti sesuatu yang dapat diukur dan diobservasi atau dapat dilihat secara langsung. Sementara proses mental adalah aktivitas psikologis berupa berpikir, merasa, dan menerima rangsangan, dan lebih banyak bersifat sulit untuk diamati secara langsung karena adanya di kepala manusia gitu istilahnya ya. Ya, fungsi psikologi itu ada 4. Yang pertama memahami tingkah laku. Ada perspektif kesehatan reproduksi berarti memahami tentang tingkah laku seseorang yang berkaitan dengan reproduksinya. Yang kedua adalah menggambarkan. Menggambarkan ini berarti
gambarkan perbedaan tingkah laku seseorang antara laki-laki dan perempuan mungkin akan ada perbedaan perilaku reproduksi tertentu ya. Memprediksi, dan ini juga berkaitan dengan memperkirakan tingkah laku yang akan datang di masa depan dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki saat ini. Dan yang berikutnya adalah mengendalikan. Mengendalikan lebih pada mengontrol tingkah laku agar sesuai dengan harapan. Jadi kayak misalnya berkaitan dengan penurunan angka HIV, itu kan berarti kita mengendalikan dan menurunkan supaya angka kejadiannya ditekan begitu. Nah, berkaitan dengan psikologi kesehatan reproduksi ya, maka tentu tadi saya sudah jelaskan bahwa dua hal ini saling berkaitan ya. Salah satu kondisi kesehatan reproduksi tunjukkan dengan kesejahteraan mental atau bisa disebut juga dengan kesehatan mental. Nah, psikologi ranahnya pada mental tadi salah satu kajiannya ya. Nah, kalau kesehatan reproduksi dan psikologi persamaannya adalah dua-duanya ini sama-sama mempelajari tentang manusia ya. Nah, manusia itu bisa kita tarik dari garis fase mungkin waktu lahir ya, sampai dia pubertas, sampai menjadi ayah dan ibu, kemudian nanti ada kehamilan, ada kelahiran, siklus menstruasi, dan menopause, serta perubahan-perubahan emosional dan juga tentu perubahan-perubahan secara fisik ya. Ini dapat menyebabkan uh, berkaitan dengan perubahan pada reproduksi dan juga secara psikologis. Ada istilah yang disebut sebagai psikologi reproduksi. Nah, ini menggambarkan tentang masalah psikologis dari masalah reproduksi, seperti misalnya kelahiran prematur, keguguran, kelainan bawaan, dan masalah psikologis pasca melahirkan, yang mungkin Bapak Ibu dan para mahasiswa sering mendengarnya dengan postnatal depression dan stress disorder ya. Ya, ini juga salah satu hal yang sering berkaitan dengan kesehatan reproduksi manusia. Nah, secara khusus nanti kita akan membahas juga tentang psikososial masalah kesehatan reproduksi yang akan dibahas pada materi selanjutnya. Baik, konsep terkait dengan psikologi dan kesehatan reproduksi salah satunya adalah perilaku medis. Berarti setiap perilaku yang berkaitan dengan kesehatan ya. Ada juga tentang psikologi kesehatan, ini berkaitan dengan ilmu psikologi yang khusus menekankan pada konsep kesehatan manusia ya. Dan yang berikutnya ada psikologi keperawatan kesehatan. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana psikologi diterapkan pada proses perawatan kesehatan ya. Nah, kesehatan reproduksi dapat menjelaskan perilaku dari berbagai kasus, misalnya tentang penyakit menular seksual ya. Ini juga salah satu yang bisa dipelajari karena ini berkaitan dengan perilaku manusianya. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah reproduksi yang pada gender spesifik, misalnya sindrom menjelang menstruasi, perubahan psikologis yang terjadi. Ya, kita harus memahami itu ya, supaya nanti kita bisa menjelaskan hal-hal yang dapat berubah pada aspek psikologis wanita misalnya. Dan kelainan pada organ seksual, misalnya impotensi, ejakulasi prematur, vaginismus pada wanita. Nah, ini semua tentu berkaitan juga dengan aspek psikologi. Nah, kajian perspektif psikologi pada kesehatan reproduksi menurut Fatur Rahman 1998 itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bidang psikoanalisis, yang kedua stimulus respon, yang ketiga adalah kognitif, yang terakhir adalah internal dan lingkungan. Kita akan mulai masuk pada psikoanalisis yang disebut sebagai perspektif dari Freudian ya. Tokohnya adalah Sigmund Freud. Nah, perilaku menurut pandangan ini adalah dikendalikan oleh alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu kita bisa ibaratkan seperti gunung es, di mana pada bagian atas itu terlihat hanya sedikit saja gunung esnya, tapi ketika bagian bawah atau bawah sadar itu malah semakin lebar dan semakin luas ya. Nah, ini menggambarkan bahwa manusia itu bisa dikendalikan oleh alam bawah sadar. Nah, menurut Philip Strong, itu menjelaskan ada 3 tipe epidemi psikososial dari perspektif psikoanalisis. Yang pertama adalah epidemi ketakutan kekhawatiran. Nah, ini berarti ada penyebaran ketakutan dan kecurigaan ya.
Yang kedua adalah epidemi moralitas dan penjelasan. Ini berarti dengan kebutuhan untuk mengetahui penjelasan apa, kenapa, bagaimana penyakit tersebut terjadi, ya, serta memahami penyakit dari perspektif moral dan agama. Nah, pada konsep kesehatan reproduksi, berarti kita akan mempelajari tentang apa, kenapa, dan bagaimana penyakit misalnya menular seksual bisa terjadi. Yang terakhir adalah epidemi tindakan atau aksi. Ini berkaitan dengan perubahan perilaku yang terjadi secara besar, secara masif, menghadapi epidemi penyakit, misalnya penyebaran daerah yang luas ya. Nah, pada kasus misalnya HIV dan AIDS ya, ini epidemi kekhawatiran dapat dipahami ketika orang curiga ya dengan ada orang yang mengalami atau yang orang dengan HIV misalnya ya. Nah, sehingga mungkin orang akan membuat kesimpulan yang untuk memenuhi kebutuhan egoistik pribadinya ya, untuk mengamankan hidupnya gitu. Nah, maka tidak menutup kemungkinan ketika pada kondisi ini ada masyarakat yang mungkin tidak memahami tidak memahami dan mungkin pengetahuannya kurang mengenai HIV, mereka akan khawatir ketika berinteraksi dengan orang yang terjangkit HIV. Nah, kemudian epidemi ini sebenarnya tidak rasional ya, karena orang bertindak tanpa dasar rasionalitas. Orang menggunakan alam bawah sadar ya. Padahal alam bawah sadar itu tidak bisa terkontrol ya, dan bisa dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lampau. Nah, dan ini akan sulit untuk mengatasi masalah, biasanya begitu. Ya, beberapa hal juga yang berkaitan dengan psikoanalisis. Yang pertama adalah memahami masalah kesehatan reproduksi dari struktur kepribadian. Kalau di psikoanalisis dikenal ada id, insting, ego realitas, dan superego dan moralitas ya. Nah, sebagai contoh misalnya proses infertilasi ya. Ini mungkin ego sebagai perasaan nyata mungkin disebabkan oleh ada trauma narsistik ya. Kemudian ada kemarahan, respon regresif ya, dan muncullah ketidakstabilan diri ya. Jadi dirinya itu menjadi terpecah-pecah, terurai misalnya. Kemudian dia membentuk organisasi diri yang baru ya, dan akhirnya mungkin membentuk infertilitas. Nah, ini menurut psikoanalisis. Nah, mau mau apa menggunakan psikoanalisis bisa atau pendekatan yang lain juga bisa untuk memahami tentang infertilitas ya. Tapi kita sebagai ilmuwan tentu menghargai ya pendapat dari setiap pandangan. Nah, memahami kaitan emosi, misalnya depresi dan keamanan dan kesehatan reproduksi. Jadi masalah psikologis seperti depresi dan keamanan itu bisa mengawali masalah kesehatan reproduksi. Atau bahkan sebaliknya, karena ada masalah reproduksi, mungkin itu yang menyebabkan depresi dan keamanan. Nah, sebagai contoh misalnya, kasus HIV/AIDS tadi, dapat muncul mungkin tindakan impulsif atau yang tidak terencana, atau yang bersifat instingtif ya, yang dikenal oleh bawah sadar, sehingga itu bisa menyebabkan depresi ya. Nah, ini kita bisa melihat mungkin beberapa orang yang mengalami atau terjangkit HIV, yaitu beberapa di antaranya bisa mengalami depresi ya. Dan tentu juga psikoanalisis bisa digunakan untuk membantu pengobatan medis, ya misalnya tentang penanganan infertilitas psikogenik ya. Dan yang terakhir, tentu psikoanalisis juga bisa memberikan narasi yang konstruktif ya, untuk menjelaskan masalah reproduksi atau kesehatan reproduksi ya. Ya, mungkin menggali masalah untuk memecahkan masalah kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan psikoanalisis. Ya, perspektif psikoanalisis berkaitan dengan domain seksualitas, dan tentu kita kalau berkaitan dengan psikoanalisis, maka kita juga tidak bisa memisahkannya dengan fase-fase perkembangan, ya perkembangan dari manusia. Ini pendekatan psikoanalisis ya. Sekali lagi, mungkin pandangan ini bisa berbeda dengan yang Bapak, Ibu, atau mahasiswa pahami ya. Tapi ini kita menghargai bagaimana psikoanalisis menjelaskan tentang fase-fase perkembangan manusia. Fase perkembangan manusia menurut psikoanalisis itu dibagi 5. Yang pertama oral, jadi pada saat anak umur 0 sampai 1 tahun, kesenangan terbesarnya ada di daerah mulut, ditandai misalnya dengan memasukkan tangan ke dalam mulut ya, atau memasukkan benda-benda tertentu ke dalam mulut dan seterusnya. Ada fase anal ini 1 sampai 3 tahun, ini anak sudah mulai bisa makan ya, kemudian karena ada pencernaan, jadi makanannya dicerna dan itu ada pembuangan kotoran ya. Dan kemudian ada fase palik, ini 3 sampai 6 tahun.
Jadi ada perasaan seksual, agresivitas muncul berhubungan dengan organ genital ya, dan kenikmatan untuk masturbasi dan fantasi anak. Nah, ini mungkin ada juga istilah yang cukup menarik ya dalam teori psikoanalisis adalah Oedipus kompleks ya. Jadi kesukaan anak laki-laki terhadap ibunya. Ya, ini contoh saja. Ya. Kalau dari fase laten ini 6 sampai pubertas. Nah, ini biasanya ada masa tenang ya. Jadi kurang berkembang pesat, pada sistem reproduksinya, kenikmatannya ditekan gitu karena beralih pada aktivitas yang terfokus ya. Kemudian ini mungkin pada masa-masa anak mulai SD sampai SMP ya. Kemudian pada fase terakhir, fase genital ini pada pubertas, mungkin sekitar bisa SD akhir ya, atau mulai masuk ke SMP dan sampai ke dewasa. Ini sudah mulai muncul daya tarik seksual, dia mulai merasa mungkin mencintai seseorang ya. Kemudian dia secara sosialisasi menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain, aktivitas kelompoknya semakin luas, rencana kerja, dan bahkan mungkin ketika dewasa ada yang mulai mempersiapkan untuk perkawinan dan berkeluarga. Nah, pada fase terakhir, ini yang berkaitan dengan reproduksi manusia. Dan di sini akan muncul stabilitas psikologis manusia ya, dan tentu juga akan ada rasa aman. Nah, perspektif yang kedua adalah stimulus dan respon. Nah, kalau kata stimulus dan respon berarti kita mengerti tentang uh, bagaimana sebuah stimulus muncul dan akhirnya menyebabkan sebuah respon ya. Nah, ini tokoh yang mengembangkannya berasal dari Rusia yakni Pavlov ya. Dan di US atau Amerika Serikat itu ada Skinner ya. Nah, perilaku karena dibiasakan atau dikondisikan ya, sesuai dengan keinginan atau tujuan. Nah, stimulus itu bisa memberikan konsekuensi respon manusia yang bersifat positif atau negatif. Ya. Beberapa aplikasi dan implementasi stimulus respon, contohnya adalah modeling dan reinforcement to combat HIV. Ya, ini implementasi drama serial di Afrika untuk menguatkan adalah bentuk dari reinforcement. Reinforcement adalah bentuk dari teori stimulus dan respon ya untuk interpersonal dan komunitas ya. Yang berikutnya ada reward dan punishment, ya misalnya penggunaan kondom ya itu bagi keluarga yang mungkin menerapkan keluarga berencana misalnya penggunaan kondom mungkin akan mendapatkan reward misalnya atau penghargaan. Kemudian juga ada konsep insentif dan disinsentif. Ya ini mungkin pernah suatu ketika di zaman dulu ya pada saat program keluarga berencana itu dijalankan secara nasional untuk penggunaan alat kontrasepsi. Nah, ketika keluarga menjalankan program keluarga berencana ini ya dan menggunakan alat kontrasepsi itu diberi bibit pohon misalnya. Ini supaya dia lebih senang atau diberi kemudian dalam pinjaman dan kredit keuangan ya. Dan kalau disinsentif berarti dia misalnya karena dia tidak mau melakukan KB misalnya itu diperlambat secara birokrasi dan pengurangan kredit poin bagi pejabat setempat ya. Nah, ini adalah stimulus dan respon ya. Nah, konsep stimulus dan respon ini bisa digunakan untuk intervensi ya, karena dia ada mungkin reward punishment tadi ya, penguatan ini bisa digunakan untuk meningkatkan perilaku kesehatan reproduksi ya. Kemudian ada perspektif kognitif. Kalau perspektif kognitif berarti perannya itu pada faktor internal ya. Jadi unsurnya adalah pemikiran atau kognitif. Nah, prosesnya itu yang mempersepsikan, mengingat, menalar, memutuskan, dan memecahan masalah. Contoh penggunaannya misalnya dokter dan paramedik itu mengkaji gejala penyakit dengan meminta memikirkan rasa sakit yang muncul, di mana rasa sakitnya, berapa lama rasa sakit itu muncul, dan apa gejalanya. Ini kan bentuk diagnosis ya. Nah, model yang berkaitan dengan kognitif ini salah satu di antaranya adalah health belief model. Ini berkaitan dengan bagaimana kita memprediksi sebuah perilaku kesehatan ya, atau bisa juga berkaitan dengan konsep-konsep dari penyakit ya muncul itu akibat dari kepercayaan ya berkaitan dengan kesehatan. Nah, juga ada teori reason action ya ini berkaitan dengan intensi dan niat ya. Jadi intensi ini berkaitan dengan sikap
ya, dan norma subjektif ya. Kemudian ada teori planned behavior, ini mirip dengan TRA atau teori sebelumnya, tapi ada tambahan yang dikontrol perilaku yang dipersepsikan. Nah, contohnya itu bisa digunakan untuk memahami tentang kesehatan seksual dan reproduksi remaja perempuan ya, atau perilaku seksual aman pada mahasiswa ya. Nah, ini teori yang tadi saya sudah maksudkan ya. Jadi ada teori TRA, ada TPB, dan juga HBM. Ya, di sini. Kemudian kita masuk ke perspektif internal dan lingkungan. Ini ada yang bagian terakhir. Jadi ada tiga perspektif sebelumnya itu fokusnya banyak ke internal. Tapi ada juga orang percaya atau peneliti percaya bahwa perlu ada kita menekankan juga pada faktor luar atau eksternalnya. Jadi tidak hanya internal tapi ada eksternal, yakni lingkungan. Nah, kalau kita bicara faktor kontrol dan coping itu kan cara seseorang menanggapi ya, menyesuaikan menyesuaikan masalah ya. Nah, ini tentu akan berkaitan dengan reproduksi yang sehat. Nah, orang yang dengan kontrol diri ya, yang kuat, jadi dia bisa mengontrol dirinya dengan baik, itu akan lebih sehat tentunya. Ya, karena dia mampu bertindak secara rasional dan memikirkan pemahaman secara menyeluruh. Orang dengan coping yang kuat tentu juga akan menunjang kemampuan untuk menghadapi masalah. Jadi ketika diterpa masalah, dia akan lebih mudah untuk menerima permasalahan dan mungkin membuka peluang untuk melakukan hal untuk lain untuk kesembuhannya ya. Nah, faktor coping ini bisa berkaitan dengan faktor lingkungan. Contohnya adalah dukungan sosial. Dukungan sosial itu sifatnya adalah lingkungan sosial pada penderita misalnya HIV AIDS ya. Ini adalah contoh di antaranya. Ya, tentu ada model-model lain ini seperti model of mediator in health ya. Jadi ada faktor emosi, ada faktor kognitif juga di tengahnya, ada kejadian hidup juga ya, ada pengetahuan tentunya. Nah, ini juga berkaitan dengan coping ya, dan akhirnya mungkin akan menyebabkan perilaku yang sesuai dengan kesehatan atau bahkan mungkin bisa berdampak buruk pada kesehatan ya. Ya, sekian mungkin penjelasan saya mengenai teori psikologi pada konsep kesehatan reproduksi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, boleh berdiskusi pada kolom komentar atau bisa langsung menanyakan pada saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada keliru penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.